Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa berkumpul untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah bukan waktunya kita untuk menuntut ilmu. Allah berikan ampunan dan ganjaran untuk kita semuanya. Amin. Pembahasan kemarin kita membahas tentang Cara syukur. syukur sama oh iya, makanan makhluk tentang ikan asin yang kemarin Ikan asin. tentang ikan asin, sambal terasi, sama nasi liwet karena kita bahas tentang yang berkaitan dengan masjid kali ini kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu salatu man hamala mustajmiran, dan tidak sah salat seseorang yang dimana dia menggendong mustajmiran, orang yang istinja menggunakan batu. Jadi misalkan begini, kira-kira ada seseorang, katakan misalkan anak kita punya wudhu, kemudian tiba-tiba anak kita ini lagi di luar negeri, kita yang dimana di luar negeri di Belanda itu susah mendapatkan air. Ini cerita dulu ada di Bandung itu, saudara saya pulang dari Belanda dan beliau bilang di Belanda itu susah, bahkan ketika pup aja itu pakainya tisu, nggak pakai air. Kalau kita kan kalau nggak pakai air gimana rasanya coba? Gimana rasanya? Nah, ada kemudian sebagian di antara kita ketika mereka beristinja dengan batu, kemudian dia sholat, kira-kira sah apa enggak? Ini istinja nih, cebok pakai batu, kemudian dia sholat nih, sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak? Sah. Kenapa sah? Karena istinja dengan batu juga Karena nggak ada air. nggak ada air. Istinja pakai batu sah apa enggak? Sah. Kemudian kita dari rumah punya wudhu nih, ketika mau sholat kemudian kita nungguin anak kita nih, dia kan istinjanya pakai batu, kemudian kita menggendong itu anak kita ketika sholat, atau misalkan ketika kita sholat Allahu Akbar atau mau sujud, kemudian dia ini ikut kegendong sama kita, menggendonglah kita. Kira-kira sah apa nggak sholat kita? Sah apa enggak? Kenapa sah? Kita mah nggak istinja, enggak, kita sholat biasa, cuma kita ngegendong anak kita yang tadi istinjanya pakai batu. Kira-kira sah apa enggak sholat kita? Kenapa sah? Kita mah dari rumah ada air pasti di rumah kan? Kita masih punya wudhu nih, kita sholat, mampir ke masjid atau musola, kemudian pas mau musola, ini anak kita nih, dia numpang kebelet pipis atau kebelet pup, kemudian dia ceboknya istinja pakai batu. Ketika sholat sama kita, itu anak ngegendong kita nih, maksudnya kita ngegendong anak kita, sah apa enggak kita sholatnya? Apa sah? Kenapa? Anaknya Udah istinja. Maka kata Fathul Mu'in, wala tasihhu salatu man hamala mustajmiran, dan tidak sah salatnya seseorang yang dimana dia menggendong orang yang istinja dengan menggunakan batu. Jadi sah apa enggak? Kenapa enggak sah? istinja dengan batu. Karena kita ngegendong anak kita orang apa bukan? Anak kita orang apa bukan?
Orang apa bukan? Orang. Maka ketika kita menggendong anak kita yang istinja dengan batu, sholatnya sah atau enggak? Enggak sah, tapi sah buat dia. Jadi dia mensahkan untuk dirinya sendiri karena tidak adanya air, tapi dia tidak bisa kemudian ikut kepada orang yang tidak beristinja dengan batu. Akhirnya dia normal, kita normal nih punya pakai air, sedangkan dia nggak bisa karena keterbatasan, dia harus istinja dengan batu. Ketika mendapat di suatu persoalan kayak gini, kemudian kita menggendong anak kita, maka kita sholatnya enggak sah. Dia sah apa enggak? Sah. Ini harus dipahami bedanya. Jadi orang yang menggendong orang yang beristinja dengan batu, baik itu masih kecil ataupun udah dewasa begitu, ketika sholat maka sholatnya sah atau tidak? Enggak sah. Wala tasihhu salatu man hamala mustajmiran. Tidak sah salat seseorang kalau dia menggendong orang yang beristinja dengan menggunakan batu. Sebab dia boleh tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Ini saya pelan-pelan. Au hayawanan bimanfadhihi najasun, atau membawa binatang yang jalan keluar kotorannya terdapat najis. Kemarin kita udah bahas tentang ikan asin. Ikan asin hukumnya di Fathul Mu'in mengatakan haram apa halal? Haram kalau masih ada kotorannya. Tapi sebagian ulama yang lain kayak Imam Istukhri mengatakan bahwa ikan asin boleh dimakan. Begitu. Sekarang au hayawanan bimanfadhihi najasun, atau kita membawa binatang sembelihan atau binatang yang jalan kotorannya terdapat najis. Contoh, misalkan kita bawa ikan nih, bawa ikan daripada tadi ambil ikan gua nih, gua ngantongin aja dah, begitu. Pas mau sholat, ini ikan misalkan ada 2, daripada diambil sama teman kita, sama orang lain, ini kita ambil aja. Akhirnya itu ikan dikantongin dah tuh. Kira-kira sah apa kagak? Ini ikan kita kantongin, sah apa kagak? Ikan sepat dah, ikan sepat yang kecil tuh, kita kantongin tuh. Padahal jadi makan nih, gua pulang aja dah. Gitu, sah apa enggak? Ikannya hidup apa mati? Ikannya mau hidup mau mati, sah apa enggak? Kalau nggak ada kotoran, Sah. kalau masih nggak ada kotoran, Berarti nilainya bagus nih. Kalau tidak ada kotorannya, sah. Berarti kalau nggak ada kotorannya udah mati atau masih hidup? Udah mati. Artinya kalau kita membawa sesuatu yang di dalamnya masih ada kotoran binatang itu, maka sholat kita jadinya kagak sah. Nah, di sini paham? Nah, contoh lagi misalkan kita ngantongin itu cicak nih, cicak atau kita kantongin, sah apa enggak sholat kita? Kenapa enggak sah? Ada kotoran. Karena ada najisnya di dalam cicak itu, yang dilihat itunya tuh. Kurang kerjaan aja sih, bukan. Cuma ini hukum kalau ditulis berarti pernah ada kasus yang begitu modelnya, yang dia agak mau binatangnya diambil kemudian dikantongin begitu. Aw muzakka kusila madbahu duna jawfihi, atau membawa binatang sembelihan yang telah dicuci tempat penyembelihannya tanpa mencuci perutnya. Contoh misalkan begini, kita habis motong ayam nih, lehernya nih, itu keluar darah apa kagak? Keluar. Itu kita cuci itu darahnya sampai bersih benar. Pas mau sholat,
Itu kita bawa tuh ayam tuh, Allahu Akbar, tangan sebelah sini pegang ayam. Ini kira-kira sah apa kagak? Kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah dan kenapa sah? Kita tanya. Hah? Ini kita nggak kantongin, kita pegang doang nih ya. Sah apa kagak? Kenapa enggak sah? Masih ada kotorannya. Karena kan tadi udah bersih tuh lehernya dari darah tuh, udah kita semprot tuh bersih benar. Sah apa kagak nih kalau kita pegang? Kotorannya masih ada. Enggak sah. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena masih ada kotoran di dalamnya. Berarti tidak sah. Ada? Nggak sah. Gitu maksudnya. Jadi kita lihat itu dia ada kotorannya atau enggak. Kalau enggak ada kotorannya boleh, tapi kalau ada kotorannya enggak boleh. Enggak boleh. Au mayyitan tahiran ka'adamiyyin wa samakin lam yuksal batinuhu. Nah, atau bangkai suci seperti manusia. Misalkan ada bangkai manusia, ini manusia udah mati. Terus pas kita mau sholat, kita gendong itu mayit. Kalau kata kita kan kurang kerja, kan begitu. Ngapain gendong orang udah mati? Kan begitu. Tapi suatu waktu kita nemuin tuh modelan begitu. Kemudian kita gendong itu mayit, udah dimandiin gitu. Sah apa enggak sholatnya? Sholat kita gendong mayit nih yang udah mati. Kita gendong mayit yang udah mati. Kira-kira sah apa enggak sholat kita? Ya emang ini kurang ajar, tapi ini kita dijelasin. Au mayyitan tahiran ka'adamiyyin, atau bangkai suci seperti manusia. Kita sholat, kita gendong manusia yang udah meninggal. Kira-kira sah apa enggak sholat kita? Sah apa enggak? Kenapa sah? Karena udah sudah. Kalau yang enggak sah, Al-Fathul Mu'in dijelaskan enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena bisa jadi itu di dalamnya masih ada kotor, kurang kerjaan aja tuh. Dia bawa bapak atau gendong main. Ini bukan permasalahan kurang kerjaan, bukan, tapi ini pasti pernah terjadi. Sehingga di dalam kitab sampai dibahas begitu. Atau juga ikan yang tidak dibersihkan bagian dalamnya. Yang tadi saya bilang nih, misalkan kita dapat ikan nih, ikan sepat habis mancing misalkan, udah tinggal satu-satunya nih, kemudian kita bawa pulang tuh. Atau misalkan ini ikan udah digoreng nih, udah digoreng, kemudian tapi ikan itu ketika digoreng kotorannya enggak dibersihin, kita kantongin aja tuh. Kira-kira sah apa enggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena masih ada kotor. Lam yuksal batinuhu, yang belum dibersihkan dalamannya. Aw baydatan mudhiratan fi batiniha damun, atau juga telur yang udah busuk yang di dalamnya ada darah. Ini misalkan kita punya telur nih. Ini kira-kira telur ini prasangkaan kita ini sebetulnya udah busuk. Cuma karena kita penasaran begitu, kita mau bawa pulang, akhirnya telur busuk itu kita kantongin nih. Kemudian kita sholat. Sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak? Kenapa enggak sah? Karena ada kotorannya, ada darahnya di dalamnya. Aw baydatan mudhiratan fi batiniha damun, atau telur yang udah busuk yang di dalamnya itu ada darahnya. Kalau kita kantongi kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu berapa tadi? 3. Pertama apa tadi?
Apa tadi pertama? Kemana? Menggendong orang yang istinja menggunakan batu, kemudian membawa binatang yang jalan keluar kotorannya terdapat dan najis. Yang ketiga, membawa binatang sembelihan yang telah dicuci tempat penyembelihannya tapi tanpa dicuci perutnya. Ini contoh ayam tadi. Atau bangkai kain manusia. Ada berapa tuh? 4. Ikan yang tidak dibersihkan bagian dalamnya 5. Yang keenam adalah telur busuk yang di dalamnya ada darah. Ini bisa menyebabkan sholat seseorang jadi tidak sah. Wala salatu qabidin tarafi muttasilin binajasin wa in lam yataharrak biharakatihi. Dan tidak sah juga salatnya seseorang yang menggenggam, yang menggendong wujud suatu benda, menggendong atau menggenggam suatu benda yang bertemu dengan najis, walaupun wa illam yataharrak biharakatihi, walaupun benda itu enggak ikut bergerak dengan gerakannya. Maksudnya begini contohnya, di masjid kan itu suka kita temuin ketika kita misalkan menjadi seorang imam, kemudian dikasih mic yang ada kabelnya. Sering apa enggak kita lihat? Sering. Kemudian ditaruh di sini nih. Ternyata di kabel itu, di talinya itu ada kena tai tikus. Kemudian mic itu nempel ke baju apa kagak? Nempel kan, ditaruh sini nih. Buat mic nih, ini nih. Kemudian si imam ini kemudian dia gimana ya? Sah apa enggak? Kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah? Karena itu maksud saya. Kalau kita pakai mic yang ada kabelnya, jadi harus diperhatikan betul kalau kita pakai yang model begitu tuh. Dari mulai ampli sampai ujung itu tuh mic itu harus bersih, gak boleh ada kena kotoran, baik itu kotoran tai tikus atau misalkan tai cicak atau apapun itu. Walaupun kita nggak bergerak nih, kemudian nempel di badan, kemudian kita pakai buat sholat, sah enggak? Kalau imamnya nggak sah, kira-kira makmumnya sah apa enggak? Kira-kira makmumnya sah apa enggak? Agak. Kata si makmum kan di akhirat, nah, itu masalah imamnya. Kalau kita bukan kegagal, begitu tak main tuntut-tuntutan. Si makmum untuk imam, kan imamnya itu yang imamin pakai begitu modelannya. Kata si imam, saya mana tahu saya siapa yang merebut, kan begitu. Kata si merebut, lah saya mah tiba disuruh DKM, saya juga kagak digaji di masjid, begitu ngomongnya. Terus akhirnya main salah-salahan tuh DKM-nya. Kata pengurusnya bagian dakwah atau bagian ibadah, lah saya mau bagaimana ini ketua DKM-nya, ketua DKM gak ganti, saya juga gak bakal ganti. Akhirnya ujung-ujungnya main salah yang dosa. Ya lagi kan ada dosa. Kata DKM saya ditunjuk jamaah. Nah, kata dia saya ditunjuk jamaah. Nah, begitu. Akhirnya satu semua yang masuk ke neraka. Alhamdulillah ini makanya ini dalilnya saya kasih tahu. Wala salatu qabidi tarafi muttasilin binajasin wa in lam yataharrak biharakatihi. Tidak sah salat seseorang yang dia menggenggam atau dia berkaitan dengan wujud suatu benda yang terkena dengan najis, walaupun benda itu tidak bergerak. Habis ini cek-cekin dah. Lihat amplinya itu ada kotorannya apa kagak? Talinya, kalau pakai tali nih ada kotoran apa kagak? Mic walaupun pakai wireless itu kan harus diperhatikan ada najisnya apa kagak. Kalau ada najisnya itu kudu dibersih. Termasuk kemudian itu apa sih namanya ini? Mimbar. Ini kan mimbar dipakai buat
Jumat. Sedangkan syarat Jumat itu harus bersih dari najis. Ketika seorang khatib dia naik ke atas mimbar, yang di mimbarnya ada najis, maka salat Jumatnya jadi biasa. gitu. Kalau sama bersihin, enggak, ini jangan dianggap remeh. Sebab ini menentukan saat atau tidaknya kita di hadapan Allah. Begitu. Sejadahnya dilihat. Makanya kan saya kasih tahu, ketika kita melipat sejadah itu kudu caranya benar, bukan main lipat-lipat ada sejadah kan. Oh. Cara lipat sejadah. Gitu. Jadi semuanya ada referensi. Nah, Ya, gimana nih? itu dia gitu. Gitu kan kalau masalah prakteknya gitu. Jadi ketika kita meliput sejadah juga perlu diperhatikan. Sama ketika kita satu sejadah itu kan buat satu orang atau dua orang? Satu, maka jangan dipakai buat kedua. Ini kalau udah ngaji nih ya, biar kata misalkan kita mau berbagi sama orang, nah gitu orang dikasih bagian kaki, bagian kaki, kemudian dia sujud, mana obat kakinya? Makanya itu sejadah satu itu khusus buat sendiri, jangan saling kita, bukan peruntukannya. Artinya satu sejadah itu buat sendiri, jangan dipanjangin. Kan biasa kita begitu tuh, dipanjangin. Yang satu nyium bagian kaki, yang satu nyium bagian kepala. Curang apa kagak? Curang apa kagak? Nah begitu maksud saya. Makanya nanti dalam fikih diajarkan ketika misalkan kita bertemu dengan seseorang yang kemudian mana saja bawa. Cara aja bawaan. Ya karena bukan peruntukan kan begitu. Saya sampai diajarin begitu. Saya dulu bawa. Jadi hati-hati kalau kita berkaitan dengan sesuatu yang ada najisnya, kayak mie, kemudian mimbar, tempat sholat, tempat imaminah terutama itu harus bersih daripada najis, termasuk amplinya, karena ini kan ampli nyambung sama yang kabel, nyambung juga sama yang wireless, itu harus diperhatikan. Makanya kudu benar-benar suci dari segala sesuatu yang berkaitan dengan najis. Farqah, cabang masalah. Lau ra'a man yuridu salatan wa bisawbihi najasun ghayra ma'fuwin anhu lazimahu i'lamuhu wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi muqalladi. Kalau ada seseorang, lau ra'a, ketika ada seseorang melihat orang yang ingin mengerjakan sholat sedangkan di bajunya itu terdapat najis yang tidak diampuni, maka dalam Fathul Mu'in wajib baginya untuk memberitahunya. Contoh, kita melihat teman kita nih, dia mau sholat tapi di bajunya ada najis, maka kita wajib kudu kasih tahu. Jangan diantepin. Kalau diantepin yang dosa kita, yang ngelihat yang dosa. Sama kayak kasih tahu kemarin nih, ketika kita melihat kotoran ada di masjid, hukumnya fardu ain. Ketika ada orang yang melihat, maka dia wajib hukumnya untuk mengeluarkan kotoran yang ada dari masjid keluar masjid. Tapi ketika dia memberitahu temannya, maka hukumnya dari fardu ain berubah jadi fardu kifayah. Kalau ada orang yang udah ngeluarin, maka kita jadi kagak dosa. Kalau kita melihat teman kita, dia kemudian mau sholat tapi di bajunya, di sarungnya, apa di picinya begitu, dia ada kotoran, maka wajib kita untuk ngasih tahu. Kalau kita kagak kasih tahu, yang dosa siapa?
kita, karena kita yang melihat. Begitu. Begitu pula wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi muqalladihi. Begitu pula wajib untuk mengajarkan orang yang ia lihat melanggar kewajiban ibadah menurut imam yang diikuti. Maksudnya begini, mencegah perbuatan munkar. Munkar itu dia perbuatan yang melanggar, tapi dia masih di bawah maksiat. Kalau maksiat itu di atasnya munkar. Maksiat itu di atasnya munkar. Kalau maksiat ini udah pasti dosa. Tapi ketika munkar, seseorang melakukan perbuatan munkar, dia belum tentu dosa. Contoh begini, ada bocah umur 4 tahun atau 5 tahun dah, kemudian dia minum bir, dosa apa kagak? Ini bocah umur 4 tahun atau 5 tahun nih, kemudian dia minum bir, sah atau enggak? Dosa apa kagak? Tidak. Dosa apa enggak? Kenapa enggak dosa? Belum. Tapi itu perbuatan munkar. Kudu kita kasih tahu. Begitu maksudnya tuh. Beda kalau misalkan dia umurnya udah kongkong, ada 40 tahun, kemudian dia minum bir, itu perbuatan udah maksiat, bukan munkar lagi. Munkar ditambah maksiat, dia dosa plus kita kudu wajib kasih tahu. Ini udah paham. Jadi maksiat itu di atasnya munkar. Sedangkan munkar levelnya masih di bawah maksiat. Kalau munkar dia belum tentu dosa. Tapi kalau maksiat itu udah pasti dosa. Contohnya apa? Kayak tadi, bocah umur 4 tahun atau misalkan 5 tahun, dia minum bir, dosa apa kagak? Enggak dosa karena dia belum balik, dia nggak tahu. Tapi itu perbuatan munkar bukan? Perbuatan munkar, perbuatan salah dan harus dikasih tahu. Begitu contohnya. Makanya kata Fathul Mu'in, wa kadza yalzamu ta'limu, dan begitu pula wajib hukumnya bagi kita nih yang melihat sesuatu yang munkar, man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi muqalladihi, untuk ngajarin orang yang berlaku munkar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan kita wajib kasih tahu menurut imam yang kita ikutin. Jadi munkar itu tidak selalu berkaitan dengan segala sesuatu yang berbuat maksiat, tidak. Karena bisa jadi munkar itu dia salah tapi dia tidak dosa, sedangkan maksiat pasti dia dosa. Jadi ada perbedaan di situ. Makanya kalau kita pahami tentang bahasa-bahasanya Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kemudian ditulis dalam kitab-kitab hadis, itu terkadang ada bahasa-bahasa Nabi yang kita anggap ini bahasa umum, tapi ternyata di dalamnya menurut ilmu balaghah itu ternyata punya makna yang sangat dalam. Kayak contoh perbedaan munkar sama maksiat nih, kan kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Sedangkan ternyata dalam bahasa Arab beda antara munkar dan juga maksiat, levelnya beda. Makanya tidak ada taubat itu bagus dalam bahasa hadis begitu. Taubat itu bagus, tapi lebih bagus lagi untuk para pemuda begitu. Adil itu baik, tapi lebih baik lagi bagi para pemimpin. Adil itu baik, tapi lebih baik lagi bagi para pemimpin. Taubat itu baik, tapi lebih baik lagi dilakukan oleh orang-orang yang masih muda karena dosanya banyak. Dermawan itu baik, tapi lebih baik dilakukan sama orang-orang yang kaya.
Karena belum tentu orang-orang yang kaya itu dia dermawan. Sabar itu baik, tapi lebih baik sabar itu dilakukan oleh orang-orang yang fakir. Karena bagi mereka sabar itu susah. Siapa yang susah sih? Kan sabar menahan lapar kan susah. Makanya Allah uji, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Nanti Allah uji tuh, rasa lapar, haus, susah itu Allah bakalan uji. Belum lagi ketika seseorang menjalankan ibadah haji, tadi tuh wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Jangan sampai pada berantem, jangan sampai pada main kata-kataan, jangan sampai pada berselisih. Adu mulut itu dilarang ketika seseorang berhaji. Makanya di ayatnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah. Kalau kita udah melanggar perintah Allah, ingat kata Nabi, idza kasurat dzunubal 'abdi wa lam yakun lahu minal 'amal ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil hasan liyukaffiruha anhu. Kalau dosa seorang hamba itu banyak, kemudian dia belum melakukan suatu amal, yang amal itu buat nutupin kesalahannya. Kesalahannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Maka kata Nabi, ibtalahu Allahu bil hazan liyukaffiruha anhu. Maka Allah akan turunkan rasa sedih, rasa susah, rasa duka, yang dimana dengan rasa duka, sedih, gak enak itu untuk menutupin dosa-dosa yang belum ditutupin sama dia. Makanya kan di Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa. Ketika orang dia berbuat baik, kembali lagi kebaikannya untuk diri dia. Kalau dia berbuat tidak baik, maka keburukan itu bakal balik kepada diri dia. Kan kita disuruh lakukan kebaikan sekecil apa? Jangan pernah diremehkan. Biar kata misalnya kita bersihin sawah, kita bersihin, itu pahalanya besar di sisi Allah. Kita mindahin kotoran keluar masjid, itu pahalanya besar di sisi Allah. Makanya ini sangat penting, sehingga Fathul Mu'in membahas bahwa nggak sah orang kalau dia sholat membawa najis, baik itu berupa orang yang istinja menggunakan batu, atau dia membawa binatang yang jalan keluar kotorannya itu terdapat najis, atau dia bawa binatang sembelihan tapi perutnya itu belum dicuci, atau bangkai suci seperti manusia, atau ikan yang tidak dibersihkan kotorannya masih ada, atau juga telur busuk yang di dalamnya ada darah. Dan tidak sah pula ada najis bagi sesuatu yang berkaitan walaupun itu bendanya tidak bergerak sekalipun, begitu. Dan ditutup pada pembahasan najis ini dengan bahwa seseorang wajib hukumnya memberitahu jika dia melihat ada kemunkaran. Wajib memberitahu jika temannya, saudaranya, keluarganya, atau apapun yang dia lihat di dalam atau di badan orang itu ada najis. Kudu kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, maka kita dosa. Karena wajib pengertiannya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Sedikit. Kalau ini tadi kita kalau sholat kan tadi ngelihat kotoran orang, kita wajib ada kotoran di orang, kita wajib mengasih tahu kalau itu kotoran. Itu kan wajib kita ngasih tahu. Kalau yang kita sering lihat saya pribadi ya, ada orang yang auratnya biasanya di celananya itu kan turun ke bawah begitu, itu melorot gitu. Apa kita wajib ngasih tahu dia lagi sholat? Apa kita yang bergerak sendiri menaikin gimana tadi? Kalau kita sama-sama lagi sholat,
Enggak, kita belum sholat. Belum sholat. Kita masuk, dia sedang sholat, sedangkan dia suruh ruku itu kelihatan auratnya. Kita kasih tahu pas udah selesai sholat. Kayak contoh, ini termasuk cabang masalahnya nih. Orang misalkan sholat pakai baju adiknya, ketika dia ruku, ini kan naik nih, naik. Terus celana turun. Terus kemudian kelihatan, mohon maaf, pantatnya kelihatan. Duit lagi. Ini tidak biasa maka nggak sah, maka dia kudu ngulang. Kita kasih tahu. Jadi kita kasih tahu kalau dia mau ngulangin alhamdulillah, kalau kagak sudah nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita untuk kasih tahu ke orang itu udah gugur karena kita ngasih tahu itu nggak kelihatan tuh. Termasuk yang pakai ini nih, meja. Kalau kita nggak pakai daleman, kemudian kita ruku, nggak sah sholat kita. Kalau itu buka, makanya kalau pakai kemeja, kalau kita nggak pakai daleman, kudu dikancing nih. Karena yang dinilai itu atas sama bawah samping. Atas sama samping. Nih kalau kita nggak pakai daleman, misalkan begitu, ini kudu dikancing nih. Kalau kita pakai daleman, nggak apa-apa kalau nggak dikancing. Begitu ini timbang kemeja nih. Mau kemeja, mau koko, kalau nggak pakai daleman, kudu dikancing atasnya. Kalau pakai daleman, enggak apa-apa. Begitu di fikih diajarin. Makanya rajinin ngaji, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita jadi orang yang tahu, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bisa mengamalkan. Alhamdulillah ya Rabbil Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan kemanfaatan ilmu atas apa yang kami pelajari. Cukup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.